Bayangin nunggu 3 tahun buat lanjutan saga sebesar Avatar, duduk di bioskop dengan ekspektasi bakal dapet konflik baru yang meledak-ledak. Tapi yang kamu rasain malah kayak lagi nonton bab yang belum kelar dari film sebelumnya. Secara visual sih gila, megah, mahal, dan indah banget. Tapi begitu ceritanya jalan, muncul satu pertanyaan nyebelin di kepala. Ini film baru atau cuma kelanjutan yang dipotong-potong? Lebih nyesek lagi ketika karakter baru yang harus saja warna segar malah terasa kayak tempelan. Sementara musuh lamanya itu lagi. Api yang dijanjikan di judulnya kurang membakar. Abunya ada tapi nggak ninggalin bekas mendalam. Jadinya penonton cuma bisa bengong sambil mikir, ini benar-benar evolusi cerita atau cuma aman-aman aja biar saga tetap jalan? Hai Sources, selamat datang di channel Click Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD, Let's Movie Discussion. Segmen di mana kita selalu membahas hal-hal seputar berita film, mulai dari review, bedah trailer, ataupun diskusi masalah di industri perfilman. Oke, jadi di segmen kali ini, Minsource mau bahas film Avatar 3, Fire and Ash. Sebelum itu, perlu Minsource ingatkan kalau review ini mengandung spoiler. Jadi, buat sources yang gak mau kena spoiler setitik pun, bisa langsung nonton filmnya di bioskop dulu ya. Langsung aja, kita mulai. Alih-alih membuka konflik baru yang benar-benar segar, film ketiga ini terasa seperti lanjutan dari masalah yang belum selesai di The Way of Water. Secara garis besar, konflik utamanya masih berkutat pada perang lama. Na'vi versus manusia, orang-orang langit, yang lagi-lagi dipimpin oleh Kolonel Miles Quaritch. Kehadiran suku baru bertema api dan abu memang memberi variasi visual, tapi secara naratif belum terasa sebagai poros konflik baru. Kesannya, Fire and Ash lebih fokus merapikan sisa konflik lama ketimbang membangun bab baru dan berdiri sendiri. Secara hipnosis, Fire and Ash melanjutkan kehidupan keluarga Sully setelah tragedi di film kedua. Jake dan Neytiri masih berjuang melindungi keluarga mereka, sementara ancaman manusia semakin sistematis. Mereka menjelajahi wilayah Pandora yang lebih ekstrim, termasuk wilayah suku Mangkawan, Ash Clan, suku Na'vi yang hidup di lingkungan penuh abu, api, dan sisa kehancuran alam. Di sisi lain, Quaritch semakin dalam masuk ke budaya Na'vi demi menaklukkan Pandora dari dalam. Konflik ini tidak lagi sekedar soal perang fisik, tapi juga soal perebutan identitas, keyakinan, dan masa depan planet Pandora itu sendiri. Salah satu hal yang paling disayangkan Minsource adalah karakter Farang. Secara desain aura dan kehadiran layar, Farang punya potensi besar sebagai villain utama. Karismanya dingin, tajam, dan terasa berbeda dari antagonis sebelumnya. Dia seperti representasi Na'vi yang sudah patah oleh dunia yang rusak. Tapi sayangnya, Farang hanya berfungsi sebagai antagonis pendamping, bukan pusat konflik. Ujung-ujungnya dia malah jadi sekutu Quaritch, jadi ani-ani pula. Sehingga konflik kembali berputar ke musuh lama. Padahal, kalau Farang benar-benar dijadikan villain utama, Fire and Ash bisa punya warna konflik yang jauh lebih unik. Berbeda seperti The Way of Water yang berhasil membangun identitas air lewat suku Medcaina, di Fire and Ash, unsur apinya justru kerasa kurang menyala. Api lebih sering hadir sebagai senjata manusia, sementara abu lebih kuat terasa lewat budaya suku Mengkuan, tapi cuma sampingan. Di sisi karakter, konflik Spider jadi salah satu yang menarik. Spider berada di posisi krusial karena tubuhnya menjadi objek penelitian manusia. Ketika dia mampu bernapas di Pandora tanpa masker berkat bantuan Kiri, Spider menjadi bukti hidup bahwa manusia suatu hari bisa beradaptasi penuh di Pandora. Ini membuka kemungkinan mengerikan. Manusia tidak lagi butuh avatar dan bisa benar-benar mengambil ahli planet tersebut. Kiri sendiri semakin ditegaskan sebagai sosok istimewa, hampir seperti figur mesianik. Dia lahir tanpa ayah, dari tubuh Grace yang sudah mati secara fisik tapi tetap terhubung dengan Eywa. Ini memperkuat tegasan bahwa Kiri adalah anak Eywa, manifesti kesadaran Pandora itu sendiri, bukan sekedar manusia atau Na'vi biasa. Kiri memang sengaja digambarkan kayak sosok Mesiah di semesta Avatar, dan itu bukan kebetulan, tapi pilihan naratif yang jelas dari James Cameron. Kiri lahir tanpa ayah dari tubuh Grace yang secara biologis sudah mati, tapi masih terhubung dengan Eywa. Itu sendiri sudah paralel banget dengan konsep kelahiran suci. Bukan lewat hubungan biasa, tapi lewat kehendak entitas yang lebih tinggi. Sejak kecil, Kiri punya koneksi ke Eywa yang jauh lebih dalam dibanding Na'vi lain.
Dia bisa mendengar Pandora, merasakan sakitnya alam, dan bahkan mempengaruhi makhluk hidup lain di sekitarnya. Di Fire and Ash, kemampuannya menyelamatkan Spider sampai bisa bernafas di Pandora tanpa alat makin menegaskan posisinya sebagai jembatan antara kehidupan alam dan masa depan Pandora. Kalau Jack adalah prajurit dan Neytiri adalah penjaga tradisi, Kiri adalah manifesti spiritual Pandora itu sendiri. Bukan pemimpin perang, tapi simbol harapan, perubahan, dan kelahiran era baru. Makanya dia punya Messiah dalam arti datang buat perang, tapi Messiah ekologis dan spiritual. Sosok yang keberadaannya mengubah arah dunia bukan lewat kekerasan tapi lewat koneksi dan keseimbangan. Film ini juga memberi ruang emosional besar pada Neytiri. Sebagai seorang ibu yang kehilangan anak, luka batinnya belum sembuh dan itu mempengaruhi caranya memandang dunia, manusia, bahkan keluarganya sendiri. Dinamika keluarga sulit terasa lebih berat, terutama konflik Loak dengan Jack sebagai ayah. Sebagai penonton, kita dibuat ikut larut dengan rasa tertekan Loak. Perasaan tidak pernah cukup, tidak pernah benar di mata ayahnya. Dan bagaimana semua itu diperparah oleh trauma keluarga yang belum selesai. Emosi di film ini lebih matang dan lebih pahit dibandingkan dua film sebelumnya. Dari segi alur, Fire and Ash sangat menitik beratkan perjalanan panjang, baik secara fisik maupun batin. Durasi hampir 3 jam sekali lagi terasa padat, bukan sia-sia karena visualnya benar-benar ditingkatkan. Penggunaan high frame rate membuat beberapa adegan terasa sangat nyata dan tajam. Meskipun bagi sebagian penonton justru terasa janggal. Lokasi-lokasi yang ditampilkan memang masih punya kemiripan dengan film kedua, dengan beberapa penambahan wilayah baru. Karena penonton sudah dibiasakan kagum oleh The Way of Water, faktor wow dari landscape-nya tidak sekuat sebelumnya. Yang paling terasa baru justru pengalaman visualnya, bukan desain dunianya. Avatar Fire and Ash adalah film yang megah secara teknis dan emosional, tapi secara konflik terasa aman dan belum berani lepas dari bayang-bayang film kedua. Ini film yang solid, indah, dan juga penuh emosi keluarga, tapi belum sepenuhnya terasa sebagai bab baru yang berdiri sendiri. Lebih tepat disebut sebagai penyelesaian fase kedua daripada awal fase ketiga. Untuk main source, Fire and Ash membuka mata dan hati, tapi masih menyimpan potensi besar yang belum benar-benar dibakar habis. Lalu sepanjang nonton film, pasti kita keganggu sama visual yang kayak FPS drop deh. Kayak mungkin sempat mikir, kok beberapa adegan kelihatan licin banget ya? Itu wajar. Film Avatar memang dari dulu suka coba-coba teknologi baru. Sejak Avatar The Way of Water, perubahan kecepatan gambar sudah sering dipakai, terutama di adegan bawah air. Intinya begini, film ini nggak pakai satu kecepatan gambar yang sama dari awal sampai akhir. James Cameron sengaja mengubah-ubahnya, dan itu bisa langsung kerasa sama mata kita. Di beberapa adegan, terutama di dalam air, film ini ditampilkan dengan 48 gambar per detik. Padahal film biasanya cuma 24 gambar per detik. Karena jumlah gambarnya 2 kali lipat, gerakannya jadi jauh lebih halus. Masalahnya, mata kita terbiasa dengan tampilan 24 gambar per detik. Jadi ketika tiba-tiba melihat gambar super halus, rasanya jadi aneh, apalagi di 3D. Tapi itu bukan FPS drop karena error, melainkan karena James Cameron sengaja memakai high frame rate, yang artinya sebagian adegan ditampilkan dengan gambar yang jauh lebih halus dari film biasanya. Biasanya, memang film diputar dengan 24 gambar per detik. Sementara di Avatar 3, ada bagian yang diputar dengan 48 gambar per detik, terutama di adegan bawah air dan gerakan cepat. Terus, kenapa James Cameron tetap pakai cara ini? Menurut dia, ada alasan cerita di baliknya. Adegan tertentu butuh rasa hadir langsung yang lebih kuat, terutama di dunia air dan aksi besar. Makanya dipakai gambar super halus, tapi di adegan biasa dia tetap kembali ke gaya klasik. Jadi kalau sources ngerasa filmnya kayak berubah-ubah, itu bukan salah proyektor ya, bukan FPS drop, tapi memang pilihan kreatif dari sutradaranya. Masalahnya, HVR ini tidak dipakai merata di seluruh film. Cameron sengaja bolak-balik antara 24 dan 48 gambar per detik. Akibatnya, mata penonton bisa merasa seperti ada FPS drop atau perubahan mendadak. Padahal sebenarnya justru kebalikannya, frame-nya bertambah tapi transisinya terasa janggal. Inilah yang bikin sebagian orang merasa pusing atau seperti nonton film yang belum selesai diedit.
James Cameron memakai HVR dengan tujuan membuat gambar lebih tajam dan mengurangi efek patah-patah, terutama di 3D. Namun, bagi banyak penonton, gambar yang terlalu mulus malah terasa aneh, mirip sinetron atau video di balik layar produksi film. Acting jadi terasa kurang sinematik karena terlalu nyata. Sebenarnya ini grafisnya kayak main game di PlayStation sih, yang emang nekenin grafis nyata biar kita kayak masuk ke dalamnya. Nonton Avatar 3 ini emang experience-nya lebih bagus kalau di 4D sekalian sih, biar berasa masuk ke dunia Pandoranya. Terakhir, Minshot mau kasih skor yang paling adil untuk Avatar Fire and Ash di 7,8/10. Film ini tetap menang besar di aspek teknis, skala produksi, visual, dan emosi keluarga yang kuat. Tapi kehilangan konflik karena konflik utamanya terasa terlalu aman dan kurang berani menawarkan arah baru. Beberapa karakter dengan potensi besar tidak dimaksimalkan, dan struktur ceritanya lebih terasa sebagai penutup masalah lama ketimbang babak baru yang mandiri. Hasilnya tetap memuaskan dan layak ditonton, tapi belum sampai ke level loncatan besar yang seharusnya dimiliki film ketiga dari saga sebesar Avatar. Pada akhirnya, Avatar Fire and Ash tetap jadi pengalaman sinema besar yang pantas dibicarakan. Entah kalian puas atau justru ngerasa kurang greget. Setiap orang pasti punya sudut pandang sendiri soal konflik, karakter, dan arah cerita ke depannya. Jadi sekarang giliran sources, menurut kalian ini cuma jembatan ke konflik yang lebih besar atau justru sudah cukup kuat sebagai cerita sendiri? Tulis pendapat kalian, setuju atau enggak sama Minshot, dan ayo kita diskusi bareng di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Click Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend, jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!